Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya Dona Maya Puspita selaku asisten praktikum PKS 1 kelas TPB 12. Saya akan jelasin lagi nih langkah-langkah pembuatan surat massal atau fitur mail merge di Microsoft Office Word. Kenapa sih kita harus pelajarin mail merge di MS Word? Jadi kalau misalnya kita mau ngirim surat atau menyusun surat yang sama, tapi dengan variasi data seperti nama atau alamat yang beda untuk setiap penerimanya. Nah, di sini tuh, eee, jadi di mail merge itu tuh digunakan untuk membuat dokumen yang tempatnya sama, namun tujuan penerimanya tuh berbeda gitu. Misalnya kayak kalian mau bikin surat undangan, isinya tuh sama, tapi kalian mau kirim kan ke teman-teman kalian yang berbeda. Kayak kalian mau kirim ke temen yang satu, kedua gitu, tapi mau nulis nama nama mereka, alamat mereka di surat yang sama tersebut. Jadi untuk mempersingkat waktu, daripada kalian ketik satu-satu namanya, misalnya Devi, terus di surat berikutnya eee, Lutfi gitu, kan capek kan. Nah, jadi di MS Word ini tuh memfasilitasi fitur yang namanya mail merge gitu, untuk mengefisiensikan waktu. Jadi nggak perlu capek-capek lagi kita ketik satu-satu. Kita tinggal butuh 2 data aja nih untuk bikin, surat yang banyak gitu, cuma butuh 2 data. Nah, yang pertama itu ada master surat dan yang kedua ada data tujuan surat. Nah, kalau master surat itu maksudnya kayak template-nya gitu loh. Jadi isi suratnya, surat yang ingin kita bagikan kepada penerima yang beda-beda itu gitu loh. Jadi inti dari suratnya itu. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya data tujuan surat, itu tuh maksudnya data diri dari penerimanya, dari penerima surat gitu. Misalnya penerima itu kan bisa jadi mereka mempunyai nama, mereka mempunyai alamat, atau mereka mempunyai data diri lainnya kayak gitu. Itu disimpan di data tujuan surat. Nah, langkah yang pertama kita tuh di sini akan membuat yang namanya data tujuan surat. Jadi tuh kita membuat kayak apa ya, data orang-orang yang menerima surat kita. Kita susun itu di MS Excel. Pertama buka dulu MS Excel-nya. Kalau udah, klik yang ini, blank workbook. Nah, di data ini, itu tuh data yang berisi, contohnya ya, kalau hari ini saya pengennya daftar mahasiswa eh, terpilih mengikuti UKM camping gitu, atau disingkatnya jadi UCamp. Nah, ini ya, jadi nanti data-data yang akan saya buat itu merupakan daftar mahasiswa terpilih yang mengikuti UKM camping gitu atau UCamp. Ini dihapus saja karena nggak diperluin. Cuma mau kasih tahu aja gitu isi dari data ini. Nah, pertama kita tuh isi dulu yang namanya field-nya. Field-nya itu jadi kayak kita mau ada apa aja sih gitu. Kalau di sini kita tuh butuh namanya, nama penerima suratnya. Setelah itu field yang kedua dia si penerima itu NIM-nya berapa. Terus selain NIM kita perlu juga dia asal prodinya mana nih. Nah, yang keempat itu dia ikut atau anggota UKM apa. Nah, empat ini namanya adalah field gitu loh. Field, jadi kayak judul gitu loh. Kayak ada berisikan nama, berisikan NIM, prodi, dan UKM. Jadi namanya field. Nah, untuk isinya ada nama siapa aja, NIM dia berapa, prodi dia apa, UKM dia apa, itu namanya adalah record isinya gitu. Kita mulai dari nama pertama nih. Misalnya nama pertama adalah Wendy. Terus NIM-nya Wendy itu 1234 dari 123456 7 gitu. Ini NIM-nya Wendy.
prodinya Wendy itu sains aktuaria. Nah, kalau misalnya kalian menemukan kasus seperti ini nih, si prodinya dia tuh melewati, si selnya dia, malah masuk ke kolom UKM gitu. Gimana ya kalau kayak gini? Gampang, tenang aja, kalian tinggal lihat si sains aktuaria ini berada di kolom mana. Ternyata dia berada di kolom D. Kalian tinggal geser kursor kalian sampai kayak ada tanda kayak gini nih. Jadi berubah. Kan tadinya tanda panah ke bawah, terus berubah jadi kayak gini, kayak menyerupai plus. Kalian tinggal klik klik kiri touchpad laptop kalian atau klik kiri mouse kalian, habis klik kiri, terus digeser touchpad ke tangan kalian di touchpad atau mouse kalian digeser sampai si garis ini tuh melewat apa namanya pas gitu di aktuaria. Nah, kan kalau gini pas kan si sign aktuarianya. Terus kalau UKM, si Wendy ikut UKM misalnya UKM Umpasa di Terak kan ada Umpasa. Nah, terus untuk record yang kedua itu mau isi namanya itu si namanya Tanti. Tanti NIM-nya 2345678. Tanti apa namanya? Prodinya farmasi. UKM-nya robotik. Nah, terus ke record yang selanjutnya namanya itu ada misalnya Raka. NIM-nya dia 34579. Terus prodinya Raka ini DKV. UKM-nya itu misalnya dia ikut UKM Euforia. Terus untuk yang nama yang terakhir ya, kita bikin 4 aja. Nama yang terakhir itu ada Romu. Aduh dong. Romu. NIM-nya ini segini. Terus prodinya dia dari teknik sipil misalnya. Dia ikut UKM basket. Nah, ini udah jadi nih sebenarnya. Cuma kalau terus tapi kan ini belum dalam bentuk tabel kan. Jadi supaya data kita bagus, kita bikin di bentuk tabel. Kalau kalian nggak ngerti cara gimana sih Kak cara ngeblok ini, gampang aja. Jadi kalian arahin kursor kalian nih yang ini ke nama. Kalau udah nyampe nama, kalian klik kiri di touchpad laptop kalian ada kan yang klik-klik gitu yang warna yang klik-klik sebelah kiri atau klik kiri di mouse juga. Kalau udah klik kiri, kursor kalian udah di sini, kan langsung aja arahin langsung kayak gitu. Langsung kayak tarik aja gitu, smooth aja nggak usah patah-patah gitu. Langsung kayak zeret gitu sampai ke paling bawah, paling sini. Kalau udah di sini nih, ke bagian ini. Ini tuh untuk borders. Borders tuh kayak untuk tepi-tepi atau kayak bikin garis lah. Saya pengen bikin yang semuanya ke garis. Nah, udah kejadi nih kayak gini. Untuk ngebeda, saya pengen kayak mau si fieldnya itu tuh kelihatan beda. Jadi kayak sama caranya dari nama boleh, dari UKM boleh, diklik diklik nih nama. Terus klik kiri, geser. Aduh, duh. Nah, kalau tadi itu terjadi karena nggak smooth, guys. Jadi kayak geser itu nggak smooth, patah-patah jadinya kayak tadi. Ya harus smooth dari sini, zert. Aduh, kayak zert gitu. Terus diganti warna. Bisa sih pilih warna lain, cuma warna kuning aja biar kelihatan. Nah, untuk masalah estetika, kalau misalnya kayak, ih Kak, saya pengen ininya kayak di tengah gitu deh, itu bisa. Kalian bisa pakai ini. Eh, kok ini nggak bisa ya? Kalau misalnya kalian pengen semua ininya tuh ada di tengah-tengah sel gitu Kak, biar rapih. Itu caranya kalian tinggal merge and center.
Terus, tinggal apa ya, dari sini kalian tuh bisa kayak, di laptop kalian kan ada tanda panah ke bawah, tinggal ke bawah, jadi si kursor ini tetap di merge and center, tapi di keyboard kalian tuh ke bawah terus gini, jadi simple. Paham nggak ya kalian? Jadi, kursor yang ini tetap di sini, kan sebelumnya kan arahin dulu kursornya di sini nih, misalnya yang mau di ke tengah itu ini. Nah, abis itu lepas aja, langsung ke merge and center. Nah, kan ini kan udah di sini nih ijo-ijonya. Jadi, si kita tuh bisa operasi langsung menggunakan keyboard gitu. Di keyboard kalian kan ada yang tanda panah kanan, kiri, atas, bawah kayak gitu. Jadi kalian tinggal ke atas saja untuk ke NIM, terus merge and center. Ke kanan untuk prodi, merge and center. Eh, ke bawah lagi, merge and center. Ke bawah, merge and center. Ke DKV, merge and center. Jadi merge and center itu di kliknya di touchpad atau di klik kiri di mana? Di mouse. Ke bawah lagi, klik merge and center, ke atas, ke atas. Nah, kalau udah rapi, ini udah jadi kan ya. Ini sebuah data yang berisikan daftar mahasiswa yang terpilih ikut UKM camping tadi beserta data diri dia. Nah, kalian bisa ubah nih sheet satunya. Cara ubah nama sheet satu, kalian bisa double klik kayak gini, atau kalian juga bisa kan double klik tinggal tulis-tulis nih. Kalau misalnya kalian kayak, duh nggak bisa kak double klik gimana? Klik kanan di sini, terus rename. Tinggal hapus deh, tinggal tulis saja daftar mahasiswa UCAM. Nah, kalau udah jadi, kalian tinggal ke ini di file, habis itu save as. Nah, untuk kayak supaya file kalian gampang dicarinya di PC, habis itu download. Biasanya kalau kalian uh, masukin ke download itu langsung ada di atas sini gitu. Jadi gampang nyarinya. Nah, daftar mahasiswa UCAM. Nah, save deh. Kalau udah jadi datanya, kita bikin langsung ke Word untuk bikin si master surat. Nah, sebenarnya kalian bisa bikin dulu master suratnya atau kalian mailings dulu juga boleh. Nah, kalau di sini saya tunjukin yang kita mailings dulu baru bikin suratnya. Yang pertama, ini namanya menu bar, teman-teman. Ini namanya menu bar. Ada menu file, file ini menu file. Ada menu home, ini tools-tools di menu home. Ada menu insert, ini. Ada menu draw gitu. Nah, untuk di mailings, kita pakai menu yang mailings ini. Untuk bikin mail merge, kita klik yang mailings, terus klik start mail merge yang ini. Habis itu klik step by step mail merge. Nah, di sini, di bawah sini itu ada tulisan kan step 1 of 6. Jadi step pertama dari 6. Jadi kita sekarang nih di step pertama nih, kita harus pilih tipe dokumen. Kan kita di sini ada surat, ada pesan email, ada amplop, ada label, dan directory. Directory itu apa ya, kurang tahu ya. Nah, jadi kita sesuaiin aja nih, kita mau buat apa. Kan kali ini tuh kita mau buatnya surat. Jadi kita pilih surat. Ini udah kepilih surat. Kalau udah pilih surat, kita next. Next, starting document. Klik tadi. Nah, yang step kedua, kita tuh pilih starting dokumennya. Jadi apakah kita menggunakan dokumen terbaru? Apakah ada template-nya? Apakah menggunakan dokumen yang udah ada? Nah, kita pilih yang paling atas pokoknya, yang use the current document. Jadi yang terbaru, dokumen terbaru. Karena di sini kan belum ada dokumen, jadi kita akan menambahkan dokumen. Cara nambahinnya itu ada di next. Nah, di next itu merupakan di sini tulisannya adalah select
recipients. Recipients itu adalah penerima gitu. Kita bisa milih siapa aja nih yang bisa nerima surat kita gitu. Klik next. Nah, di sini nih ada select recipients. Jadi untuk milih kita klik browse. Browse ini kita itu untuk menelusuri atau untuk masukin dokumen yang udah kita bikin tadi atau daftar mahasiswa UCAM tadi. Klik browse. Kalau udah nanti muncul kayak gini, kalian pilih yang downloads atau tempat kalian nyimpen tadi. Nah, di sini kan ada nih daftar mahasiswa UCAM. Open. Nah, kalau udah kayak gini, klik OK aja. Nah, di sini muncul nih, ada field-fieldnya kan, ada field nama, field name, field prodi, field UKM, dan ini adalah recordnya guys. Isi-isinya recordnya nih. Sesuai kan sama yang di PPT nih. Ini fieldnya, ini recordnya, kayak gitu. Ini pun begitu, ini field, ini recordnya. Nah, tapi kalau misalnya di komputer di lab kampus itu field-nya itu jadi pakai kode, jadi F1, F2, F3, F4. Itu nggak masalah, itu cuma perbedaan penamaan aja. Dan tadi ada sempat salah satu temen TPB 12 yang bilang kalau misalnya di komputer lab itu dia bukan F tapi M. Kalau menurut aku mungkin nggak apa-apa kayaknya ya, kayak selama suratnya nanti bisa jadi, itu berarti nggak masalah. Tapi kalau misalnya mempengaruhi, mungkin bisa pindah ke komputer yang lain, gitu aja ya. Terus kalau udah jadi, ini klik OK lagi. Nah, terus kan kita udah nih masukin siapa aja yang bisa nerima surat kita. Kita sekarang nulis suratnya, kan kita belum nulis surat nih. Terus di step berikutnya nih ada write your letter. Berarti tulis surat kamu gitu. Kita tulis surat. Di sini kita tulis surat kita. Misalnya apa-apa-apa. Nah, kebetulan saya udah nyiapin suratnya sendiri. Supaya untuk mempersingkat waktu ya, ini surat saya tinggal saya copy aja. Copy. Saya pindahin ke sebelah sini. Nah, ini udah jadi apa namanya suratnya. Nah, jadi di sini tuh saya bikin surat kan untuk undangan ke acara UKM camping. Nah, di sini udah ada isi-isinya apa aja gitu. Nah, yang saya mau ubah itu kan tinggal si nama penerimanya siapa, tadi udah kita siapin prodinya, UKM-nya gitu. Jadi kalian tinggal klik yang insert merge field gitu. Nah, di sini kan udah ada field-nya nih. Jadi misalnya di nama penerima, di blok nama penerimanya, lalu kalian ganti jadi nama gitu. Terus di blok lagi prodinya diganti jadi prodi. Aduh. Nah, kenapa sih saya kok menggunakannya itu kayak gini, kotak kayak gini? Sebenarnya ini supaya penanda aja loh, kayak misalnya oh ini UKM kotak UKM penerima berarti saya masukin field UKM-nya di sini kayak penanda aja. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau tulis kayak gini nggak apa-apa, kalian bisa ubah kok misalnya jadi titik-titik gitu. Jadi nanti si titik-titik ini kalian sebagai penanda kalian untuk masukin si field UKM di sini kayak gitu. Paham nggak ya? Kalau nggak paham bisa di komen sih di YouTube ini atau di grup bisa diskusi kita. Misalnya nih di nama penerimanya jadi nama lagi gitu. Nah, di program studi penerima itu kita masukin field prodi. UKM, kita ganti UKM. Nah, kalau misalnya di komputer, di lab, kan itu kan dikodein
pakai F1, F2, F3, F4 gitu ya. Jadi nggak langsung nama fieldnya kayak gini. Jadi kalian harus pinter-pinter kayak inget aja gitu loh. Kayak di pop up sebelumnya kan udah dikasih tahu kan yang atas-atasnya itu F1 itu recordnya apa aja, F2 recordnya apa bawahnya gitu. Kalian inget aja, oh kalau F1 record itu isinya nama, F2 isinya NIM gitu. Oh, berarti kalau misalnya mau mau taruh NIM, taruh taruh NIM berarti kayak gitu. Oh ya, di sini ternyata suratnya itu nggak ada NIM ya. Mungkin kita tambahin misalnya program abis dia ngomong mahasiswa program studi ini dan UKM ini dengan NIM, misalnya dengan NIM. Nah, kalian mau masukin field NIM-nya. NIM-nya di sini kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian lagi editing ini, terus kalian butuh tools di menu home, itu nggak apa-apa. Kalian dari mailings ke pindah-pindah juga nggak apa-apa gitu loh. Misalnya ini kan belum rata kanan ya, kalian mau rata kananin gitu. Ini nggak masalah kalian pindah. Tinggal dirapi-rapihin gitu suratnya supaya bagus, supaya rapih. Nah, udah jadi nih, kalian bisa ke mailings lagi. Ini udah yang terhormat, namanya, mahasiswa program studi, isinya prodi, ini udah dimasukin kayak gini. Terus langsung ke next step nih, next preview your letters. Nah, ini kita bisa preview gitu. Maksudnya kita bisa lihat ini nih. Di sini ada nunjukin kayak data pertama itu milik si Wendy. Yang terhormat Wendy, mahasiswa program studi Sains Aktuaria gitu kan. Kan tadi kan program yang di sini kan prodi kan. Nah, berarti keganti jadi Sains Aktuaria. Terus tadi di sini UKM keganti jadi Umpasa miliknya si Wendy atau field atau record dari field nya tersebut gitu. Terus untuk halaman yang data kedua ada milik Tanti nih, Tanti farmasi robotik. Udah sesuai kan sama yang data yang kita buat tadi ini. Tanti farmasi robotik tuh udah sesuai. Terus untuk cek-cek nih kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, itu udah selesai teman-teman. Kalian bisa bisa next step nih, next, complete the merge. Nah, kalian bisa print. Tapi kalau misalnya kalian mau mau kayak menghadirkan semua suratnya dalam satu Word ini, kalian tinggal klik ini, check for errors. Terus kalau udah muncul kayak gini, pilih yang tengah nih, complete the merge, pausing to report each error as it occurs. Jadi bakal uh, menghadirkan semua suratnya gitu, semua data, semua penyusunan surat dengan variasi datanya. Terus klik OK. Nah, kalau udah oke nih, dia bakalan bikin semua suratnya nih kayak gini. Ini miliknya Wendy, ini miliknya Tanti, ini miliknya Raka, ini miliknya Romo. Nah, kalau udah jadi, itu udah jadi nih semuanya. Udah selesai deh. Kalian bisa tinggal kayak mau print atau disimpan juga boleh banget. Ini kalau misalnya di Word itu tuh kan bisa apa ya? Bisa download dengan format beda-beda nih. Kalian bisa pilih file. Pokoknya kan sorry apa namanya? Di sini kan pokoknya kalian udah jadilah ini. File kalian udah jadi gitu loh, udah banyak mail merge-nya. Kalian mau nyimpen ini file, terus ke save as, terus biar gampang ditemuinnya di PC terus ke download. Nah, di sini kan di sini tuh kalau misalnya kan udah nama ini, misalnya surat apa kok gini? Surat masal undangan UCamp gitu. Udah ini kalian namain. Nah, itu kalian bisa pilih nih, kalian mau pakai format apa. Kalau Word document, Word doc. Terus di sini bisa jadi PDF juga gitu. Jadi kalian nggak perlu aplikasi lain untuk ngubah dari file Word ke PDF. Misalnya kalian mau PDF gitu. Save. Udah jadi deh.
Ini udah jadi deh. Misalnya kalian mau lihat di file kalian. Nih, mana ya? Ini udah jadi surat masalah kalian. Misalnya mau kalian kirim ke orang atau mau kalian print. Nah, ini udah jadi semuanya. Oke deh, sekian video cara buat mail merge. Nah, jadi saya harap setelah video penjelasan ini kalian bisa ngerti ya, bisa bikin sendiri surat massal kayak gini. Oh iya, setelah penjelasan ini nantinya bakal ada latihan praktikum atau latihan bikin surat untuk keterangan tugasnya kayak gimana, nanti bakal diinfoin lebih lanjut ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa bisa diskusi di grup nanti saya sama Bang Romu bisa jelasin. Tapi kalau misalnya malu di grup bisa sih di YouTube ini juga oke. Maaf ya kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.